Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Prokar Teknik. Saya di sini akan memberikan tutorial cara memasang USB Bluetooth seperti ini, teman-teman. USB Bluetooth. Gimana cara memasangnya dan gimana cara mengatur perkabelannya USB Bluetooth tersebut supaya bisa terhubung dengan speaker aktif ya, teman-teman. Ini speaker aktifnya sudah saya benahi kemarin sebelum video sebelumnya yang saya upload. Ini saya akan menambahkan USB ke speaker aktif yang kemarin sudah saya servis, dan saya sudah membelikan USB nya di toko online, teman-teman, di Shopee. Ini baru datang, teman-teman. Oke, saya akan buka ini, teman-teman. Dibuka aja. Harganya ini murah, teman-teman, hanya 23.000. Harganya sangat murah. Kalau di tempat saya itu harganya masih 40.000, teman-teman, tapi di online itu hanya harga 22.000. Oke, seperti ini, teman-teman. Bagus ya, teman-teman. Rekomendasi. Untuk link channelnya, link tokonya saya akan taruh di deskripsi. Silahkan teman-teman yang ingin membeli, harganya murah. Saya membeli 5 unit, teman-teman, untuk stok. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, ini terdiri dari USB Bluetooth. Oke, teman-teman, benar ya. Terus ada perkabelan output dan tegangannya. Inputnya tidak ada, teman-teman, hanya output. Di sini tegangan aja, dan output dan inputnya tidak ada soketnya. Jadi teman-teman bisa mengasih sendiri, teman-teman. Dan bonus remote-nya, dan ada baterainya juga, teman-teman. Ada baterainya. Jadi harga segitu lumayan lah bagi teman-teman yang ingin membelinya. Oke, caranya memasangnya gimana? Saya akan memberikan tutorialnya. Oke. Teman-teman, jika teman-teman trafonya tidak menggunakan CT2, ini tegangan tidak ada, hanya menggunakan untuk suplai power amplifier. Maaf, tidak kelihatan. Hanya suplai power amplifier aja. Jadi teman-teman, saya rekomendasikan untuk membuat tegangan tersendiri supaya tegangan yang masuk ke amplifier tidak berdengung. Kalau teman-teman memasang USB ini menggunakan tegangan dari trafo ini, menggunakan elko ini, terus di jumper menggunakan 7812, maka hasilnya akan berdengung. Beda lagi teman-teman masih menggunakan elko atau alat pendukung filter supaya tidak berdengung, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada tegangan filter, maka akan berdengung. Saya rekomendasikan aja menggunakan trafo booster. Harganya ini 17.000. Teman-teman aja membelikan harga trafo ini dan USB itu totalnya kurang lebih harga 40 ribuan. Terus teman-teman siapkan elko 1000 mikrofarad dan 35 volt. Ini fungsinya untuk filter tegangan 24 volt yang keluar dari trafo tersebut. Oke, caranya memasang. Oke, saya singkatkan dulu. Teman-teman solder aja, gunakan dioda ini untuk yang putih ke positif dan yang hitam ke trafo ini. Kebalik tidak apa-apa, teman-teman. Saya solder dulu. Oke, setelah tersolder seperti ini, teman-teman, bisa lihat, teman-teman. Oke, seperti ini.
Sudah jelas ya teman-teman. Maka teman-teman untuk menurunkan tegangan tersebut teman-teman menggunakan 7812 oke. Untuk fungsinya menurunkan tegangan ini dari yang baru ini tidak ada maksimal minimal ya teman-teman. Biasanya ini tegangan 12 diturunkan menjadi 7805. Jadi tegangannya akan diturunkan menjadi 5 volt. Kalau teman-teman membuatkan ini harus tegangan 12 volt atau 8 volt tidak apa-apa. Yang intinya di atas 5 volt. Caranya memasang ini yang pertama aki 1 2 3. Yang pertama itu suplai output, ground, input. Nanti ini akan menuju yang paling kanan teman-teman. Ini akan menuju ke tegangan USB Bluetooth. Yang pertama ini akan menyambung ke plus elko. Caranya gini, oke, saya praktekin untuk teman-teman supaya bisa paham. Oke, sebentar, terlepas teman-teman. Bentar. Oke, seperti ini ya. Untuk teman-teman yang tanya bila mana tegangan elko itu di bawah 35 volt, oke, tidak apa-apa untuk teman-teman. Yang intinya di atas 20 volt teman-teman. Jadi teman-teman kasih 25 volt tidak apa-apa teman-teman. Kalau di bawah 25 volt nanti akan meledak, soalnya ini 24 volt keluarnya. Kalau bisa di atasnya 24 volt, karena untuk menjaga nantinya siapa tahu akan meledak kan, lebih baik dikasih yang di atasnya 24 volt. Oke teman-teman, sudah tersambung. Oke, seperti ini bisa terlihat jelas. Yang nomor 1 itu ke elko plus, yang nomor 2 itu di ground, yang nomor 3 itu ke input USB Bluetooth ini. Terus teman-teman siapkan kabel. Kalau kabel ini itu sudah ada, cuma nanti saya akan sambung ke atas, jadinya lebih panjang, membutuhkan kabel yang agak panjang, jadi saya akan sambung. Kalau teman-teman butuhnya kabel ini cukup, hanya pendek, tidak apa-apa, hanya sambungkan aja. Sebentar saya carikan. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan kabel head. Dulu. Kalau teman-teman tidak mempunyai kabel head, bisa menggunakan kabel apa aja, yang penting ada main dan plusnya. Seperti ini teman-teman. Saya cari yang main itu sebelah, ada tandanya ini teman-teman, volt plus dan volt main. Saya fokuskan. Oke, kelihatan volt plus yang sebelah kiri dan volt main di sebelah kanan. Oke, saya sambung yang volt plus di sabung yang tengah, yang satunya disambung di ground. Oke, setelah tersambung seperti ini teman-teman, saya cari. Oke, seperti ini teman-teman. Oke,
Setelah tersambung, teman-teman kupas saja yang satunya yang arah ke tegangan elko. Oke, saya kupas dulu. Oke, saya pisahkan seperti ini. Teman-teman putus yang warna merah putih. Oke, dipas. Oke, seperti ini teman-teman. Saya yang ground saya tambahin bekasan apa tadi putihnya supaya tidak ada kekonsletan seperti ini teman-teman. Oke, sudah jelas. Saya solder dulu. Oke, saya putus kepanjangan. Oke, setelah tersolder teman-teman, ini teman-teman yang warna merah putih, teman-teman solder di kaki input transistor karena ini menuju ke volt plus ya teman-teman. Ini terus yang satu yang ground itu teman-teman disolder di elko main. Elko main itu tandanya ada putihnya ini jadi elko main. Oke, saya solder dulu. Oke, setelah penyolderan seperti ini teman-teman, ini tegangan output terus ground inputnya ini menuju ke USB plus ini teman-teman, seperti ini. Oke, setelah tersambung teman-teman bisa langsung cek dulu. Ini teman-teman sambung ke PLN ya teman-teman, ada kabel 2 sambung ke PLN. Saya carikan kabel dulu. Oke, setelah seperti ini jumper ini teman-teman, saya colokin apakah hidup. Saya colokin. Oke, hidup teman-teman. Kalau sudah hidup teman-teman bisa langsung menyambung kabel output menuju input amplifier menggunakan kabel 3 ini teman-teman. Yang tengah itu ground, terus yang pinggir-pinggir yang satu dengan yang pinggir ini itu LR dan tengah ini ground. Jadi teman-teman kalau inputnya satu aja teman-teman gandeng aja, ini yang pinggir-pinggir gandeng, yang satu ke ground, yang satu ke input. Kalau teman-teman menggunakan stereo maka ini teman-teman pisahkan saja yang L dan R. Kalau teman-teman menggunakan amplifier mono maka teman-teman gandeng aja gitu. Oke, setelah saya pasangkan ini teman-teman seperti ini teman-teman, pisahkan aja. Terus saya cari kabel untuk memanjangkan atau menggunakan 2. Kalau jumper jadi yang pinggir ketemu pinggir, tengah itu ground, jadi kayak gini. Ya, gini teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Yang maaf lepas. Yang merah putih ketemu pinggir-pinggir ya teman-teman. Terus yang tengah itu ground. Oke, saya sambung dulu. Ya, setelah tersambung saya solder dulu. Kalau teman-teman tidak mempunyai solder, sambung supaya tidak terlepas teman-teman. Kalau terlepas nanti mati lagi. Jadi teman-teman pastikan sambungan teman-teman itu tidak akan lepas. Seperti ini teman-teman. Teman-teman isolasi lagi.
seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman, yang kabel tadi yang merah putih itu kan inputnya, outputnya, terus yang tidak ada warnanya ini nanti ke ground. Cara nyambung, oke, ini ada tulisan input. Bentar saya fokuskan. Ini ada tulisan input. Teman-teman sambung aja. Kalau dilihat dari jalur ini yang tengah itu ground. Maaf, saya amati dulu. Ini ya teman-teman, yang ada kabelnya merah ini L, R, pinggir-pinggir, yang tengah itu ground. Jadi teman-teman pasangnya nanti seperti ini. Oke, yang satu di LR, yang satunya teman-teman solder di ground. Groundnya itu sini teman-teman. Ini teman-teman. Yang ground intinya itu PCB-nya itu lebih besar, itu ground. Atau di tengah-tengah elko plus dan main itu ground. Oke, setelah terpasang seperti ini teman-teman, oke, saya pasang speakernya dulu. Gimana hasilnya, apakah bisa hidup? Oke, speakernya saya pasang dulu. Seperti ini speakernya. Oke teman-teman, speakernya saya solder. Oke, saya jauhkan dulu. Speaker sudah terpasang. Inputnya jangan lupa teman-teman, ini jangan sampai terbalik. Soketnya sudah jelas teman-teman. Oke, sudah ada tempatnya. Saya pasang dulu. Oke, saya colokin. Sudah hidup. Sudah hidup teman-teman. Saya konekkan ke radio. FM mode. Sudah hidup teman-teman, seperti ini. Saya konekkan ke radio, ke Bluetooth. Coba. Oke, saya putar musik. Ini. Dan produk kecantikan Body Shop Ya, sudah itu teman-teman. 100% original Ini beauty. lagu jati. Nah, gitu teman-teman. Ini ada volume dan volume main. Volume plus teman-teman bisa oke teman-teman, bisa hidup. Cara pemasangan seperti itu teman-teman, caranya praktis. Teman-teman bila mana belum bisa memahami dalam saya terangkan, teman-teman bisa komentar supaya saya bisa bantu gimana caranya. Untuk tegangannya itu nanti menggunakan TR apa, saya nanti jelaskan di deskripsinya. Oke teman-teman, yang teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman bila mana belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu supaya nanti saya sekali upload teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.